Laporan praktikum Botani Umum Jaringan Tumbuhan Fahri Wong Rido Prakoso Dares NIM 2502012 Dosen Pengampu Salmiati MPD MPhD Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2025 Latar belakang Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama untuk mendukung kehidupan tumbuhan. Campbell et al. 2020. Jaringan ini dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristematik yang aktif, membela, dan jaringan permanen yang telah mengalami diferensiasi. Raven et al. 2021. Setiap jaringan memiliki peran penting, seperti jaringan epidermis untuk pelindung, parenkim untuk fotosintesis dan penyimpanan, serta xylem dan phloem untuk transportasi air dan hasil fotosintesis. Thais et al. 2020. Pemahaman tentang jaringan tumbuhan penting untuk mengetahui struktur dan fungsi organ tumbuhan secara keseluruhan. Tujuan praktikum, mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan, baik berdasarkan letak, bentuk, maupun fungsinya, dengan menggunakan mikroskop cahaya dan pewarnaan sederhana. Alat dan bahan. Alat: mikroskop, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, cutter, pinset, jarum preparat, botol semprot, tisu, pensil dan buku gambar. Bahan: 1 akar dan batang monokotil, 2 akar dan batang dikotil, 3 daun sederhana, 4 larutan fast blue, 5 air suling, 6 larutan safranin. A. Pengamatan jaringan batang. Monokotil jagung. 1 potong batang muda jagung dengan silet, buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek tetesi dengan aquades. 3. Tambahkan 1 tetes safranin, diamkan plus 2 menit, bilas dengan aquadis. 4. Tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. 5. Identifikasi jaringan: epidermis, korteks, sklerenkim, berkas pengangkut, xylem, dan phloem yang tersebar. B. Pengamatan jaringan batang dikotil. Bayam. 1. Buat irisan melintang tipis batang dikotil. 2. Letakkan di kaca objek, tetesi campuran, safranin plus fast blue. 3. Tutup dengan kaca penutup. 4. Amati dengan mikroskop identifikasi susunan jaringan: epidermis, korteks, phloem, cambium, xylem, empulur. C. Pengamatan jaringan akar. Monocotyl and dicotyl. 1. Buat irisan melintang akar jagung dan akar bayam. 2. Letakkan di kaca objek, tetesi safranin. Tutup dengan kaca penutup, cortex, endodermis, pericycle, xylem, phloem. 3. Amati mikroskop. Perhatikan epidermis. 4. Bandingkan perbedaan pola xylem, phloem. Monokotil melingkar dan dikotil menyilang. D. Pengamatan jaringan daun. 1. Ambil daun segar mangga, buat irisan melintang tipis. 2. Letakkan pada kaca objek, tambahkan fast blue plus safranin. 3. Tutup dengan kaca penutup, amati mikroskop. 4. Identifikasi jaringan: epidermis atas dan bawah, mesophyll, palisade and spons, serta berkas pengangkut, xylem and phloem. Hasil praktikum batang jagung. Hasil pengamatan mikroskop batang jagung menunjukkan bahwa batang jagung termasuk tumbuhan monokotil. Terlihat banyak berkas pengangkut, xylem dan phloem yang tersebar tidak teratur di seluruh penampang. Lapisan epidermis tampak di bagian luar sebagai pelindung, sedangkan bagian dalam terdiri dari jaringan parenkim sebagai penyimpan cadangan makanan. Batang jagung tidak memiliki kambium, sehingga tidak mengalami penebalan sekunder. B. Batang bayam. Hasil pengamatan mikroskop batang bayam menunjukkan bahwa batang bayam termasuk tumbuhan dikotil. Terlihat berkas pengangkut, xylem dan phloem tersusun melingkar teratur di sekitar empulur. Lapisan luar adalah epidermis sebagai pelindung, diikuti korteks dari sel parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Batang bayam memiliki kambium, sehingga dapat mengalami penebalan sekunder. C. Akar jagung. Hasil pengamatan mikroskop akar jagung menunjukkan bahwa akar jagung termasuk tumbuhan monokotil.
terlihat berkas pengangkut, isi lem dan floem, tersusun melingkar di sekitar empulur tengah. Lapisan luar adalah epidermis, di bawahnya terdapat korteks yang tersusun dari sel-sel parenkim. Akar jagung memiliki endodermis dan perisikel, tempat munculnya akar cabang di akar bayam. Hasil pengamatan mikroskop akar bayam menunjukkan bahwa akar bayam termasuk tumbuhan dikotil. Terlihat berkas pengangkut, isi lem dan floem, tersusun berselang-seling membentuk pola bintang di bagian tengah, silinder pusat. Lapisan luar adalah epidermis, diikuti korteks dari sel parenkim, serta endodermis dan perisikel yang berperan dalam pembentukan akar cabang. Daun mangga. Hasil pengamatan mikroskop daun mangga menunjukkan adanya jaringan epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut. Lapisan epidermis atas dan bawah melindungi daun, sedangkan mesofil terdiri dari jaringan palisade dan spons yang mengandung banyak kloroplas untuk fotosintesis. Berkas pengangkut, silem dan floem terlihat di bagian tulang daun sebagai jalur transportasi air dan hasil fotosintesis. Kesimpulan, 1. Akar jagung monokotil memiliki berkas pengangkut tersusun melingkar di sekitar empulur dengan lapisan epidermis, korteks, endodermis, dan perisikel. Tidak memiliki kambium sehingga tidak mengalami penebalan sekunder. 2. Batang jagung. Berkas pengangkut tersebar tidak teratur di seluruh penampang batang. Tidak memiliki kambium, jaringan dasarnya tersusun dari sel parenkim yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. 3. Akar bayam. Berkas pengangkut tersusun melingkar membentuk pola bintang di pusat akar. Memiliki endodermis, perisikel, beserta kambium yang berperan dalam pertumbuhan sekunder. 4. Batang bayam. Berkas pengangkut tersusun melingkar teratur di sekitar empulur. Terdapat kambium antara xilem dan floem yang menyebabkan penebalan sekunder pada batang. 5. Daun mangga. Tersusun atas epidermis atas dan bawah, jaringan mesofil, palisade dan spons sebagai tempat fotosintesis, serta berkas pengangkut, xilem dan floem pada tulang daun untuk transportasi air dan hasil fotosintesis. Rangkuman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa setiap bagian tumbuhan memiliki struktur jaringan yang berbeda sesuai fungsinya. Di akar jagung monokotil memiliki berkas pengangkut tersusun melingkar tanpa kambium, berfungsi menyerap air dan mineral. Batang jagung monokotil menunjukkan berkas pengangkut tersebar tidak teratur dan tidak mengalami penebalan sekunder. Akar bayam dikotil memiliki berkas pengangkut tersusun melingkar membentuk pola bintang dan terdapat kambium untuk pertumbuhan sekunder. Batang bayam dikotil, berkas pengangkutnya melingkar teratur di sekitar empulur dengan kambium yang memungkinkan batang menebal. Daun mangga dikotil tersusun atas epidermis, jaringan mesofil dan berkas pengangkut, berfungsi utama untuk fotosintesis.